3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifa Hairunisa dengan NIM 213111148 kelas PAI 2D. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kaidah aglabiyah dan apa saja yang termasuk kaidah aglabiyah, dasar aglabiyah beserta contoh kaidah aglabiyah. Baik, langsung saja. Kaidah aglabiyah adalah kaidah yang memiliki cakupan furu yang sangat luas, tetapi tidak seluas cakupan kaidah al-asasiyah. Menurut pendapat lain, kaidah aglabiyah yaitu kaidah yang cakupannya tidak menyeluruh terhadap semua permasalahan fikih. Meski mencakup beragam persoalan, namun dalam kaidah-kaidah ini terdapat banyak pengecualian. Dalam beberapa kaidah, bahkan ditemukan lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada masalah yang masuk dalam cakupannya. Kaidah aglabiyah itu ada 4 ya teman-teman. Kaidah aglabiyah yang pertama ialah idza ijtama'al halalu wal haramu wulibal haram. Artinya, apabila berkumpul yang halal dan haram, maka dimenangkan yang haram. Menurut kaidah ini, apabila ada 2 dalil yang bertentangan mengenai suatu masalah antara menghalalkan dan mengharamkan, maka dimenangkan yang mengharamkan karena lebih ikhtiyat, sikap hati-hati. Dasar kaidah aglabiyah yang pertama ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, majtama'a alaihil halal wal haramu illa wulibal haram. Qala al-hafidhu Abu al-Fadlil Iraqi la aslulah. Artinya, manakala berkumpul yang halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram. Walaupun hadis di atas ini sanadnya dhaif, tetapi kaidahnya sendiri adalah sesuai perintah agama, yaitu untuk selalu berhati-hati, yakni upaya preventif sebelum terjadi pelanggaran yang berat. Menurut kaidah ini, apabila ada 2 dalil yang bertentangan dengan suatu masalah, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan, maka dimenangkan yang mengharamkan karena lebih ikhtiyat atau sikap hati-hati. Contoh kaidah aglabiyah pertama ialah seorang pemburu menembak seekor binatang buruan, umpamanya seekor rusa. Tembakannya kena, tetapi binatang rusa itu terus berlari ke suatu tempat yang lebih tinggi. Dari tempat yang lebih tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang rusa tersebut. Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan sehingga halal dimakan, dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh sehingga haram dimakan. Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram ini, maka menurut kaidah pertama, seorang pemburu itu tidak dibolehkan memakan binatang rusa tersebut. Kemudian kaidah aglabiyah yang kedua ialah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Artinya, tindakan atau kebijakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin itu menyangkut hak-hak rakyatnya, maka harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya secara keseluruhan, menyeluruh, bukan kemaslahatan perseorangan atau kelompok saja. Dasar kaidah aglabiyah yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum masnulun an ra'iyatih. Artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Contoh kaidah aglabiyah kedua ialah yang pertama, soal pembagian zakat. Seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Yang kedua, di saat pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan pembatalan pemberangkatan haji agar virus COVID-19 tidak menyebar semakin luas dan meminimalisir korban COVID-19. Kemudian, kaidah aglabiyah yang ketiga ialah al-muta'addi afdalu minal qasir. Artinya, perbuatan yang mencakup orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang manfaatnya lebih luas dari cakupannya, baik kepentingan pribadi maupun orang banyak, walaupun orang lain tidak ikut melakukannya, maka itu lebih baik atau lebih utama pada perbuatan yang hanya untuk kepentingan atau hanya berguna bagi orang yang melakukannya saja. Dasar kaidah aglabiyah yang ketiga berbunyi, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ujri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Artinya, barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Dasar kaidah aglabiyah ketiga ini menurut hadis riwayat Muslim nomor 2674. Contoh kaidah aglabiyah ketiga ialah apabila tamu hadir di rumah, paling afdol adalah sibuk melayani tamu daripada rutinitas yang sunnah. Begitu pula dalam menunaikan hak istri dan keluarga. Yang kedua, apabila datang seorang meminta dibimbing atau saat itu adalah waktu mengajarkan ilmu pada orang yang tidak paham, paling afdol adalah membimbing dan mengajarkan ilmu. Kemudian kaidah aglabiyah yang terakhir keempat, al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadullud dalilu ala tahrim. Artinya, pada dasarnya dalam segala bentuk transaksi dan muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Dasar kaidah aglabiyah keempat berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Artinya, kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaanmu. Contoh kaidah aglabiyah keempat ialah ada seekor hewan yang sulit ditentukan keharamannya karena tidak ditemukan sifat-sifat dan ciri-ciri yang dapat dikategorikan hewan haram, maka hukumnya halal dimakan. Demikian juga seandainya ada jenis transaksi yang tidak jelas unsur-unsur yang mengharamkannya, maka boleh dilakukan. Demikian penjelasan tentang kaidah aglabiyah. Pengertian kaidah aglabiyah, apa saja yang termasuk kaidah aglabiyah, tadi ada empat kaidah, dasar dari kaidah aglabiyah, dan contoh kaidah aglabiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.